Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Amri. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis penyusunan ide usaha dalam sebuah usaha atau bisnis. Di dalam usaha mikro ataupun makro, sebuah pengusaha atau pebisnis mungkin tidak asing dengan istilah SWOT atau SWOT. Mari kita lanjutkan lebih dalam apa arti dari SWOT itu. Ya, SWOT itu berasal dari ancaman dan peluang, terus pemetaan peluang yang menghasilkan SWOT. Apa sih SWOT itu? Kita lanjut. Ya, manfaat atau tujuan dari SWOT adalah menganalisis terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Yang kedua, SWOT melibatkan penentuan tujuan, spekulasi bisnis atau proyek yang mengspesifikasi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut, seperti mendirikan sebuah usaha dengan menganalisis sebuah target pencapaian atau yang lainnya. Terus kelemahan SWOT adalah terdapat kekurangan pada kondisi internal organisasi. Akibatnya kegiatan-kegiatan organisasi belum maksimal terlaksana. Ini dimaksud dengan di dalam sebuah perusahaan besar ada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tersebut seperti hubungan antara owner dan pekerjanya, begitu. Lanjut. Ya, ini dari arti kata SWOT adalah S, strength, yang berarti kemampuan atau bidang apa yang ditonjolkan di usaha tersebut atau kelebihan apa yang dipamerkan di dalam usaha tersebut. Kedua, weakness, itu adalah sebuah kelemahan dalam usaha tersebut dan bagaimana kita bisa mengantisipasi atau menutupi kelemahan tersebut, memberikan solusi seperti itu, Bu. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang itu adalah sebuah salah satu yang bisa mencapai tujuan kita, itu adalah peluang. Yang keempat, threat itu adalah ancaman, yaitu seperti sebuah masalah yang mengancam bisnis kita nanti, seperti itu. Lanjut. Ini adalah usaha teman saya, yaitu angkringan di dalam sebuah bisnis makanan. Ini merupakan deskripsi perusahaan, yaitu sejarah angkringan yang berasal dari Jogja. Lanjut. Ya, ini adalah dari usaha saya, Bu, atau ini riset saya berdasarkan kisah nyata. Saya meriset teman saya untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan di dalam usahanya, Bu. Di situ tercantum alamat usaha bisnis saya di tempatnya di Desa Lelea. Yap, yang pertama strength atau kelebihan atau yang mau ditunjukkan di dalam usaha tersebut. Ya, di dalam angkringan, strength itu atau kelebihan itu yang pertama, tempat makanan yang mudah ditemukan di waktu larut malam. Ini bukan berarti di waktu malam itu nggak ada yang beli, Bu. Cuman di waktu yang malam pasti ada aja orang yang masih lapar gitu, atau perjalanan jauh. Nah, angkringan ini cocok bagi para pelanggan yang yang pelancong itu, yang perjalanan jauh ke satu daerah-daerah yang lain yang butuh makan di perjalanannya di waktu malam, kayak orang-orang yang masih ingin makan di waktu malam.
angkringan yang cocok tempatnya. Yang kedua, harga yang terjangkau. Pasti di dalam sebuah street food atau makanan di jalan-jalan, harga itu tidak termasuk yang mahal, Bu, atau masih harga standar, yaitu harga yang masih bisa atasi dengan kantong kita sendiri. Bukan berarti harga itu terlalu murah, bukan, yang seperti harga standar pada makanan umumnya, yaitu 10 ribuan atau 5 ribuan ke atas, Bu. Yang ketiga, kualitas makanan terjamin. Pasti, Bu, di angkringan itu walaupun tempatnya di jalan-jalan, tapi makanan itu kualitasnya bisa dijaminkan, terutama pada penyajiannya, Bu, atau langsung dimasak di situ, yaitu instan. Yang keempat adalah tempat yang cocok untuk bersantai bersama keluarga dan sahabat. Ya, salah satu potensi terbesar dari angkringan itu adalah tempat yang cocok untuk bersantai atau berbincang-bincang dengan suasana yang sangat damai, membuat angkringan ini semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang kelima, cocok bagi yang suka makanan tradisional. Ya, yang suka makanan tradisional itu pasti ada di kalangan masyarakat Indonesia, terutama bagi lidah-lidah daerah Jawa, atau lebih ditargetkan pada pelancong-pelancong luar asing atau para turis itu sangat ingin mencobai masakan tradisional ala Indonesia yang seperti nasi kucing dan lain-lainnya. Lanjut, ini adalah bagian perumpamaan strengths di usaha angkringan teman saya, yaitu di sini kita lihat kekuatan itu sangat mempengaruhi sebuah usaha dan konsumen. Lebih dari 69% kekuatan itu berpengaruh terhadap konsumen, 50%. Sedangkan usaha itu hanya sebuah bidang atau sebuah perantara, hanya 33%. Lanjut, yang kedua, weakness atau kelemahan di dalam sebuah usaha itu pasti ada. Di dalam sebuah bidang pasti ada kelemahan dan kelebihan. Ya, salah satunya di contoh angkringan teman saya ini. Yang pertama, jam buka yang terbatas. Nah, jam buka yang terbatas, misalnya ada orang yang ingin merasakan masakan angkringan, tapi dia itu tidak ingin keluar malam itu. Ya, itu kelemahannya. Ya, angkringan itu nggak ada di pagi hari masalahnya, adanya di malam hari. Kan terfokus pada suasana yang damai dan kebersamaan, lesehan gitu, Bu. Yang kedua, pelayanan yang kurang cepat. Saya sering menjumpai angkringan yang cuma pelayanan ada 2. Ya, jadi itu kalau ada yang banyak mengantri tuh kerasa banget kayak lama gitu. Ya, kurang cepat lah pelayanannya. Ya, banyak orang yang bilang itu ngabisin waktu kalau ngantri tuh. Yang ketiga, tempat usaha non-Medan atau berpindah-pindah. Hal ini menitik beratkan pada orang yang ingin berlangganan di situ. Seandainya ada langganan tuh yang sering dia beli angkringan di situ, nah tiba-tiba angkringan itu pergi atau ke daerahnya lain daerah lah, ya itu kelemahannya, tidak menetap sebuah usaha tuh angkringan. Yang keempat adalah terbatasnya lahan parkir atau tidak ada lahan parkir di sekitar angkringan, kan di jalan. Jadi orang itu harus berpikir 2 kali. Ya, itulah kelemahannya. Ada orang yang ingin parkir di situ, makan di situ. Ada juga orang yang ingin males lah, parkirnya nggak ada. Yang kelima, menjadi target para pelaku kesenjangan sosial. Saya menulis menjadi target para pelaku kesenjangan sosial ini menitik beratkan pada pengemis dan pengamen yang sering mengganggu para konsumen atau orang yang sedang menikmati angkringan di situ. Hal ini sangat mengganggu karena
karena apa ya Bu, karena risih lah gitu, lagi enak-enak ngobrol sama temen, tiba-tiba ada yang ganggu. Yap, lanjut. Ini adalah diagram perumpamaan dari weakness atau kelemahan. Di dalam sebuah usaha pasti ada kelemahan, dan walaupun itu kelemahan pasti bisa menghasilkan uang atau profit. Setiap usaha itu bisa menghasilkan uang walaupun ada kelemahannya. Terus berulang-ulang. Ya, siklus ini itu berulang-ulang di dalam sebuah pelaku ekonomi, di dalam sebuah usaha. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang itu adalah tingkat keberhasilan kita dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha di lingkungan tertentu, di daerah tertentu. Lanjut. Di dalam opportunity, khususnya di bagian angkringan, yang pertama adalah angkringan biasanya dijumpai di tempat yang strategis atau di kota-kota besar. Hal ini menjadi orang yang mau makan itu lebih cepat Bu dalam perjalanannya. Ya, saya sudah bilang yang waktu tadi, yang pertama tuh waktu strength. Angkringan ini tuh khusus bagi orang-orang yang menikmati makanan di malam hari. Ya, di kota-kota besar pasti ada orang yang perjalanan jauh gitu, melihat angkringan di tempat-tempat yang strategis, misalnya di alun-alun dan sekitarnya. Yang kedua, gaya hidup yang bersahabat dengan uang. Maksudnya ini adalah orang-orang atau ya maafkan ya Bu, dalam orang-orang yang menghemat atau gaya hidupnya hemat, seperti anak kos dan mahasiswa yang sedang masa tenggang atau kritis uangnya, bisa menjadi solusi di angkringan ini, sebab angkringan ini harganya bersahabat semua. Ya, lebih dari 5.000 dan 10.000 lah. Ketiga, promosi gratis. Ini adalah di dalam sebuah pelaku ekonomi pasti ada konsumen. Konsumen itu akan menuai kritik atau saran. Nah, kritik atau saran itu menyebabkan kayak semacam, wah di angkringan ini enak nih, ya ayo kapan-kapan kumpul ke sini gitu. Ya, itu namanya promosi gratis. Itu kan bisa menjadi peluang di dalam sebuah usaha. Keempat, makanan tanpa saji. Dalam hal ini, makanan tanpa saji itu adalah yang dimaksud makanan yang instan atau tidak repot. Tinggal pilih seperti tahu, tempe, lalu ingin dibakar atau dibawa pulang bisa. Cenderung di Indonesia itu orangnya yang suka instan atau cepat, tanpa membuang-buang waktu dalam sebuah proses. Yang kelima, salah satu usaha mikro yang digemari di semua kalangan. Dalam hal ini, saya tulis itu adalah usaha yang yang disukai lah, yang sudah terkenal. Angkringan itu ya sudah gratis, enak lagi tempatnya gitu, buat berbincang-bincang. Ya itu bisa menjadi sebuah peluang di dalam sebuah usaha yang kita jalani. Lanjut. Ini adalah bagian perumpamaan dalam sebuah SWOT atau opportunity. Di dalam bagian itu adalah peluang atau opportunity ini sangat berdampak kepada laba keuntungan dan target usaha. Lanjut. Keempat, threats. Threats atau ancaman adalah sebuah yang mengancam bisnis kita gitu. Ya, semacam kayak persaingan atau semacamnya. Ya, langsung aja. Yang pertama adalah banyaknya pesaing di lingkungan sekitar. Hal ini difokuskan kepada pesaing makanan di lingkungan sekitar, bukan hanya satu angkringan tersebut ya, yang hanya menjual produk makanan. Pasti ada warung-warung makan nasi goreng, terus ada nasi goreng, terus nasi goreng, warung seblak dan selainnya dan sebagainya. Yang kedua, ketidakstabilan target usaha. Atau di dalam sebuah usaha angkringan,
ketika si pemilik ini mentargetkan seandainya 2 juta lah per hari. Nah, di dalam sebuah bisnis itu kadang-kadang keuntungan itu bisa naik dan bisa turun, jadi tidak tetap, tidak seperti perusahaan itu tetap pendapatannya, karena ada ownernya masing-masing gitu. Kalau usaha mikro tuh susah kalau menetapkan target, karena ya tergantung konsumen, tergantung musim, bisa jadi. Yang ketiga, banyak produk sejenis di pasaran. Ya, yang ketiga ini saya menulis karena di dalam sebuah angkringan pasti ada yang ada persaingan makanan itu yang seperti kayak makanan-makanan kayak mie gitu yang instan. Nah, jadi orang berpikir ya udahlah mie aja gitu. Nah, itu juga berpengaruh terhadap bisnis angkringan ini, yang produk makanan yang instan. Nah, dalam kurung. Yang keempat, isu kebersihan. Ya, isu kebersihan ini juga menjadi sebuah ancaman, karena di dalam angkringan pasti seandainya di angkringan itu di pinggir jalan pasti ada kayak semacam kayak bau-bau ya tersendirilah di dalam suatu pembuangan air gitu, Bu. Tidak seperti di dalam makanan-makanan yang kayak di restoran atau di kafe, pasti tidak ada yang namanya bau-bau yang kayak gitu. Ya, itu juga cukup menjadi ancaman karena bisa membuat pelanggan atau konsumen tidak nyaman. Ya, yang kelima adalah manajemen yang rumit. Ya, dalam angkringan pendapatan itu tidak tetap, melainkan kadang untung dan kadang nggak ada ruginya, nggak ada untung, maksudnya gitu. Ya, seandainya di perusahaan-perusahaan yang besar itu kan pasti ada manajemennya, pasti pasti dihitunglah di dalam sebuah usaha tersebut. Ya, di perusahaan-perusahaan besar itu tidak akan pernah rugi karena banyak cabangnya gitu, Bu. Nah, kalau usaha mikro itu susah gitu. Lanjut. Ini adalah bagian perumpamaan dari threat atau ancaman. Di dalam bagian tersebut, ancaman itu berpengaruh terhadap kerugian, terus tidak efisien. Ya, tidak efisien itu adalah kekurangan yang terjadi di dalam sebuah lingkungan internal atau eksternal di dalam sebuah usaha tersebut. Yang ketiga, mempengaruhi bangkrut atau sudah tidak bisa tidak ada peluang harapan untuk memperoleh profit atau laba. Yang keempat adalah tidak efektif. Bisa jadi karena di dalam sebuah threat atau ancaman, ketika sebuah perusahaan itu tidak menyadari ancamannya dia kayak gitu, pasti tidak akan efektif atau tidak akan pernah maju usaha tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf, Bu, kalau ada perkataan yang saya nggak jelas. Ya, saya juga masih belajar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.